Selamat datang di The Recap Film, channel yang akan membawa kalian menyelami kisah-kisah luar biasa dari film-film penuh emosi, teka-teki, hingga plot twist tak terduga. Karena kali ini kita akan membongkar alur cerita sebuah film yang bukan hanya memanjakan mata, tapi juga menguji logika dan perasaan. Jangan lupa siapkan cemilan dan pastikan kamu nonton sampai akhir. Ini dia alur cerita lengkap dari Along with the Gods, The Two Worlds versi The Recap Film. Di awal video, terlihat sosok pria yang mengenakan seragam pemadam kebakaran. Ia sedang menyelamatkan seorang gadis kecil dengan cara terjun dari gedung setinggi 10 meter. Ketika sadar, pria itu langsung menghampiri gadis kecil tersebut dan menanyakan namanya. Tapi, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama pria itu. Pria itu bernama Kim Ja-hong. Kita singkat saja Ja-hong. Ja-hong kemudian melihat seorang wanita dan pria yang berdiri dekat runtuhan dikelilingi kobaran api. Ia menegur mereka, namun sesaat kemudian ia tersadar. Ja-hong rupanya sudah tewas di awal insiden. Kenalin, wanita ini bernama Lee Deok-chun, dan pria di sampingnya adalah Haewon-mak. Kita singkat saja jadi Haewon. Dua sosok ini rupanya adalah wali, atau malaikat pencabut nyawa, yang bertugas mengantar Ja-hong menuju reinkarnasi berikutnya. Lee berkata bahwa Ja-hong mati sebagai arwah mulia. Arwah mulia sangat jarang terjadi. Terakhir kali muncul sudah lebih dari 400 tahun yang lalu. Ja-hong pun sempat tak terima dengan fakta itu. Ia bingung. Ia merasa masih hidup, tapi semesta tak peduli. Arwahnya tetap dihisap oleh lorong kehidupan setelah mati. Scene pun berpindah ke sosok pria lain yang bernama Gangrim, salah satu pemimpin wali yang bertugas memandu Ja-hong menuju reinkarnasi. Dan di sini kita semua dibuat takjub oleh pemandangan lautan manusia yang sedang mengantri. Nama mereka akan dipilih untuk masuk ke surga atau neraka. Karena Ja-hong adalah arwah mulia, maka ia mendapat prioritas. Ia dipercepat prosesnya. Namun Haewon merasa aneh. Ia tidak habis pikir, mengapa arwah mulia berada di kawah pembunuh? Bukankah arwah mulia seharusnya tidak pernah melakukan pembunuhan? Haewon pun memerintahkan Lee untuk memindai masa lalu. Ia ingin tahu, apa sebenarnya yang telah diperbuat Ja-hong hingga mereka terdampar di tempat seperti ini? Ja-hong kemudian menjalani sidang pertama di neraka pembunuh. Dalam sidang ini, ia dituduh tidak menyelamatkan rekannya. Padahal, masih ada waktu untuk itu. Namun sang pembela segera menanggapi. Ia berkata, "Berapa nyawa yang sudah kau selamatkan?" Ja-hong terdiam. Ia lupa. Ia menyebut 7 atau 8 orang. Lalu, cermin karma pun ditunjukkan. Dan faktanya, Ja-hong menyelamatkan 9 orang dalam insiden itu. Ia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi mereka. Dengan bukti itu, Ja-hong lolos dari sidang pertama. Kini, Jang-hong menuju neraka kemalasan. Dalam perahunya, 3 pendamping Jang-hong menjelaskan bahwa jika mereka berhasil mereinkarnasi 49 arwah, maka mereka pun akan bereinkarnasi. Ja-hong adalah arwah yang ke-48 mereka. Lalu, di sidang itu, sang pembela menjelaskan bahwa semasa hidup, Ja-hong tak pernah malas. Bahkan, dia pernah membantu menyelamatkan seekor kucing dari ketinggian apartemen. Namun, sang dewi bertanya, "Apa yang membuatmu rela menghadapi bahaya demi menyelamatkan orang lain? Apakah karena kebutuhan hidup atau uang?" Ja-hong pun menjawab, "Iya, benar. Aku butuh uang." Sekejap, raut wajah sang dewi berubah. Ia tampak tak senang mendengar jawaban itu, lalu memerintahkan penuntut untuk melepaskan tali perahu bambu itu agar Ja-hong terjun ke bawah, ke lautan penuh manusia dan ikan yang berkeliaran di dalamnya. Namun, sebelum perahu itu jatuh ke bawah, Gangrim terpaksa berenang dan menghentikannya. Ia lalu menjelaskan bahwa semasa hidup, Ja-hong telah bermati-matian mencari uang untuk membiayai pengobatan ibunya dan juga sekolah adiknya. Pada hari libur, ia mengantar sayuran, membersihkan lantai sauna, dan menjadi sopir panggilan. Semua demi keluarganya. Ia tak pernah beristirahat. Istirahat terakhirnya hanyalah ketika berada di sini, saat ia mati. Mendengar alasan itu, sang dewi pun terharu. Ia menyadari bahwa Ja-hong bukan menyembah uang. Ia hanya membutuhkan uang demi keluarga tercintanya. Ja-hong pun akhirnya lolos dari sidang itu. Ja-hong pun tiba di hutan pisau. Gangrim pun memaksa Ja-hong untuk tidak bertindak gegabah seperti tadi. Gangrim juga menjelaskan, sebelum reinkarnasinya tiba, ia bisa mengunjungi mimpi ibunya. Mendengar hal itu, ia pun bertambah semangat untuk menyelesaikan sidang-sidang berikutnya. Ja-hong dan kawan-kawan pun menaiki perahu coaster yang sangat cepat. Namun, di perjalanan,
banyak sekelompok monster mengincar Jahong. Pertanda ada arwah gentayangan di antara keluarganya yang ingin melakukan balas dendam. Lalu, Gangrim menitipkan Jahong untuk menuju persidangan tanpa dirinya. Gangrim datang ke dunia manusia untuk mencari tahu siapa yang wafat di keluarga Jahong. Lalu, ia menyentuh pot berisi tanaman yang diberikan mendiang Jahong ke ibunya. Waktu berputar, dan terlihat adik Jahong yang bernama Sohong sangat membenci kakaknya. Tak lama dari itu, muncullah ibu Jahong. Ia bisu dan tak merelakan anak sulungnya pergi. Lalu, Gangrim menyamar sebagai rekan mendiang anaknya. Tak lama, muncul sosok dari foto Jahong. Itu adalah Suhong. Kemudian, Gangrim menanyakan tempat di mana ia tewas agar bisa memusnahkannya dan agar alam baka Jahong menjadi stabil. Adegan kejar-kejaran pun tak terlewatkan. Kini berpindah ke Jahong. Ia didatangi oleh Raja Yeomra, sang pengadil neraka kekeluargaan. Ia bertanya, "Ada apa dengan arwah mulia ini? Mengapa ada arwah gentayangan yang mengganggu proses persidangan? Cepat singkirkan." Lalu, Jahong memberontak. "Jangan kau berani menyentuh ibuku." Sin berpindah ke Gangrim. Ia mendatangi barak tempat pelatihan adik Jahong, yaitu Sohong. Ia kembali memutar waktu, melihat apa yang terjadi sebelumnya. Tentara Dong Yeon dan Sohong ternyata adalah junior-senior yang dekat. Lalu, Dong Yeon dihampiri oleh senior, yang merupakan seangkatan Sohong, dan terlihat Dong Yeon seperti menyembunyikan sesuatu. Kembali ke tokoh utama kita. Di persidangan neraka kebohongan, ia dituduh memberikan pesan palsu kepada anak mendiang temannya yang terjadi pada evakuasi waktu itu. Di satu sisi, Gangrim menyamar menjadi letnan kolonel dan menanyakan kepada Kapten Parkmu, "Di mana kau mengubur mayat Suhong?" Kembali ke persidangan Jahong. Dewi itu bertanya, "Apakah kau tahu tentang rasa sakit dan keputusasaan saat tahu kebenaran yang kau perbuat?" Mereka tahu surat-surat itu palsu, tapi mereka masih menunggu. Setiap hari, lalu, Jahong pun dililit menggunakan akar hidup. Haewon dan Lee pun melakukan telepati. Di lain sisi, Letnan Parkmu ingin melaporkan dugaan palsu, tapi Gangrim membeberkan fakta. Pada malam itu, Suhong dan Dong Yeon satu piket malam bersama yang membuat Parkmu panik. Gangrim pun mengambil alih tubuh Lee Deok-chun. Ia memberikan fakta. Tak hanya itu yang ia bohongi. Surat yang dikirimkan oleh ibunya selama 15 tahun juga merupakan kebohongan. Ia berpesan, "Tak usah khawatir terhadap pergelangan tanganku, karena aku habis cedera." Padahal, aslinya, Jahong habis ditabrak babi hutan. Ia juga berpura-pura memiliki istri. Semua itu ia lakukan demi ibunya, agar bisa bertahan dan melawan penyakit yang dideritanya. Anak mendiang rekannya pun mulai tumbuh sebanyak keputusasaan mereka. Lalu, persidangan berhasil dilewati dengan kisah di balik itu semua. Haewon dan wali Lee Deok-chun juga bilang, "Ada pesan yang benar-benar tulus yang kau kirimkan. Mengapa kau tak memberitahukannya?" Jahong bilang, kalau isi pesan itu akan dikirimnya bersama hadiah untuk ibunya. Jahong sangat suka masakan nasi milik ibunya dan ingin membelikan rice cooker agar panci di rumah tak gosong lagi. Gangrim dan Jahong pun terhubung antar cermin dimensi. Gangrim berbohong bahwa keluarganya masih lengkap, namun karena kebohongan itu tak diketahui oleh Jahong, itu justru membuatnya senang. Sin berpindah. Sebelum tewasnya Sohong, ia merasa kasihan terhadap Dong Yeon yang sering dibully. Namun, Suhong berjanji, 3 hari lagi aku akan menemuimu. Dan kalau kau dibully, lapor saja ke Letnan Park. Dong Yeon yang merasa senang, ingin memeluk Suhong. Namun, karena tangannya menderita kegelisahan, ia tak sengaja menarik pelatuk. Sohong pun terjatuh. Dong Yeon panik, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Lalu, ia melapor ke Letnan Park. Ketika Letnan Park tiba di lokasi, ia sangat emosi. Sohong adalah rekan yang membawanya juara atas prestasi-prestasinya. Namun, karena besok adalah hari pelantikannya, ia ingin menghilangkan jejak dengan mengubur Suhong. Walaupun Suhong tidak sepenuhnya mati. Ia pun menguburnya, dan dibantu oleh Dong Yeon. Di satu sisi, Jahong tiba di gurun es. Namun ketika melihat ke belakang, tumpukan es mulai longsor. Pertanda bahwa arwah gentayangan dari keluarga Jahong belum dilenyapkan. Jahong pun heran. Mereka pun mulai menaiki kereta gantung menuju neraka ketidakadilan. Lee Deok-chun menjelaskan, di sini adalah tempat orang-orang yang dihukum karena menolak membantu mereka yang membutuhkan. Haewon menambahkan,
Titik terdalam dari kejahatan di tempat ini adalah milik mereka yang menutupi kebenaran demi keuntungan pribadi. Beruntung, Jahong memiliki hak khusus, jadi dia hanya sebatas melewatinya. Lalu, Gangrim mendatangi rumah ibu Jahong dan Soohong. Sekilas, terlihat seperti masa lalu yang ia alami. Ketika di medan perang, ia tak berhasil menyelamatkan ayahnya. Walaupun sebenarnya, masih ada waktu untuk itu. Berpindah ke Jahong, ia bercerita bahwa adik dan ibunya sangat ingin menaiki kereta gantung suatu saat nanti. Di tempat ini juga, Lee Deok-chun berkata bahwa ia sangat iri padanya, karena Jahong memiliki ingatan masa lalu. Tapi kami, katanya, kami tak punya ingatan. Ingatan kami diambil. Haiwon yang mendengar perkataan itu kesal dan membeberkan sebuah fakta. Ini adalah neraka. Adikmu juga sudah tewas di sana. Itulah mengapa alam baka belum juga pulih. Tiba-tiba, kereta gantung berguncang, mengakibatkan mereka hampir jatuh ke bawah. Jahong segera menyelamatkan Lee Deok-chun dan berkata, "Dengan kepergian Suhong, aku harus bereinkarnasi." Tak hanya itu, di persidangan berikutnya, ia juga lolos di neraka ketidakadilan karena memiliki hak khusus. Shin berganti ke Dongyeon. Dongyeon yang frustasi melampiaskannya ke tempat pesta yang ada di kota itu. Tak lama, arwah Suhong hampir saja mencelakai Dongyeon saat itu juga. Untungnya, Gangrim melihat Suhong. Adegan pembasmian pun dilakukan. Saat Gangrim memberitahu bahwa dirinya lah yang membuat alam baka kakaknya kacau, ia tertawa, karena kakaknya tak sebaik yang kau kira. Ia tak pernah mengunjungi keluarganya selama 10 tahun lamanya. Sohong juga berkata, pada malam itu, mungkin saja ia masih hidup. Namun, mereka tidak memanggil ambulans dan malah menguburku secara hidup-hidup. Diliputi emosi, Sohong melepaskan kekuatannya, menyebabkan listrik padam di gedung itu dan berhasil kabur. Di saat yang bersamaan, Dongyeon menghampiri rumah Letnan Park. Ia membahas betapa kacau dan stresnya apa yang dilakukan di masa lalu itu. Sepulang dari rumah Park, Dongyeon mendatangi rumah ibu Suhong. Karena tak berani, ia hanya melemparkan sebuah barang dan beranjak dari tempat itu. Ibu Suhong mengambil barang tersebut, dan ternyata itu adalah peta. Peta yang menunjukkan lokasi kuburan Suhong. Shin berpindah ke Jahong, di mana di situ juga ada Gangrim. Jahong meminta agar adiknya bisa bereinkarnasi karena ia tak sanggup lagi kehilangan keluarganya. Gangrim pun menitipkan lagi kepada rekannya dalam persidangan neraka kekerasan. Lalu, pada malam tiba, terlihat Dongyeon yang frustrasi dan ingin melakukan bunuh diri. Ia menyanyikan lagu yang diciptakan bersama Suhong. Tak lama, Suhong datang. Ia meminta Gangrim untuk menyelamatkannya. Ia juga berjanji untuk tidak kabur lagi. Kini, memasuki persidangan di neraka kekerasan, Jahong didakwa telah memukuli adiknya, Sohong, saat mereka beranjak remaja. Itu bukan perkelahian biasa, karena saat itu, Sohong mengalami gizi buruk. Di dunia nyata, Letnan Park mendatangi tempat Dongyeon. Karena tidak ada pembelaan dari terdakwa, Jahong mulai dieksekusi. Namun, lagi-lagi mereka melakukan video call lintas dimensi. Gangrim meminta kepada hakim untuk melakukan sidang gabungan. Dalam sidang gabungan ini, jika pada persidangan berikutnya Jahong bersalah, wali atau malaikat ini dicopot statusnya dan tidak bisa bereinkarnasi. Lalu, Sohong menceritakan tentang kejadian di waktu itu. Pada malam itu, ia melihat kakaknya memegang bantal tepat di atas wajah ibunya. Ia menegur Jahong, "Apa yang kau lakukan? Kau tak boleh melakukan itu." Karena terbawa emosi, Jahong memukul adiknya. Menurut Jahong, pada waktu itu, ia ingin mengakhiri seluruh keluarganya. Ia akan membunuh ibunya yang sakit terlebih dahulu, lalu ia dan Sohong akan meminum pil yang berisi racun. Karena tidak kuat menanggung apa yang sudah terjadi, disitulah Jahong meninggalkan rumah selama 15 tahun dan hanya membayar itu semua dengan bekerja mati-matian mencari uang demi membayar biaya pengobatan ibunya dan sekolah adiknya. Shin pun berganti. Di sini, yang akan membuat kalian pasti menangis, di mana Ibu Suhong meminta keadilan untuk mencari tahu anaknya sedang berada di mana melalui petunjuk yang ia dapat. Kebetulan, Gangrim dan Suhong berada di sana. Suhong pun terbalut emosi yang menimpanya.
제발 어머니 아들을 타령했다고요. Karena sudah tak tahan dan tak terbendung, Su-hong mengamuk di tempat itu. Lalu, di dunia alam baka, karena perbuatan Su-hong, Ja-hong terhisap oleh pasir hidup dan hampir tidak bisa diselamatkan. Beruntung, Su-hong sadar bahwa apapun yang diperbuat tidak akan mengubah takdir saat itu juga. Itu adalah mimpi. So-hong memasuki mimpi ibunya. So-hong mengatakan, "Lihatlah, ini baju yang kuimpikan. Sekarang, aku adalah Hakim Agung." Ia juga menambahkan bahwa ia tak akan bisa mengunjunginya lagi karena dia menjadi hakim yang bertugas di surga. Ia juga membahas ketika berada di rumah sakit. "Aku sakit karena kurang gizi. Dan kau sakit hingga tak bisa bangun. Si bajingan itu, Ja-hong, ingin membunuh kita. Ibu tahu itu semua kan? Dan bajingan gila itu, dia tak bisa pulang karena merasa tak enak. Jadi, dia bekerja seperti orang gila untuk mengirimkan uang kepada kita." Dan ketika menangis, Ibu So-hong berbicara untuk pertama kalinya. Sontak, So-hong kaget dalam mimpi itu. "Sayang, kalian tak melakukan kesalahan. Ini semua salahku. Itu semua karena kalian punya ibu yang mengerikan." Ibunya pun memaafkan So-hong. Dan putusan Raja Yeomra mengatakan, hukum pasal 1, sebuah dosa yang telah dimaafkan di dunia orang hidup. Kim Ja-hong tidak bersalah atas semua tuduhan, dan memintakan reinkarnasinya secepatnya. Di lain sisi, Gang Rim menyuruh Haewon untuk membawa Su-hong karena ia adalah arwah mulia. Dan berakhirlah film ini guys. Mau lanjut season 2-nya? Like, subscribe, dan komen dulu. Nanti Mimin buatkan. See you next time guys!